Selamat datang di channel Lambe Sundel. Sebelum Anda menikmati tayangan ini, jangan lupa klik like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Sejarah selalu mencatat tokoh-tokoh besar yang memimpin di berbagai belahan dunia pada setiap zamannya. Era Nabi Muhammad yang berlangsung antara tahun 571 hingga 632 Masehi bukan hanya menjadi momen penting bagi dunia Islam, tetapi juga bagi peradaban-peradaban besar lainnya, termasuk kerajaan-kerajaan di Nusantara. Di video kali ini, kita akan mengupas tuntas, menyelami lebih dalam, siapa saja para penguasa dunia dan Nusantara yang hidup sezaman dengan Rasulullah, bukan cuma nama dan asal-usul, tapi juga bagaimana mereka memengaruhi perkembangan politik, sosial, dan agama pada masa itu. Penasaran? Simak terus video ini sampai habis. Kita mulai perjalanan kita dari wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Turki, tempat berdirinya Kekaisaran Romawi Timur, atau yang lebih dikenal dengan Bizantium. Bayangkan sebuah kerajaan adidaya, pewaris langsung peradaban Romawi yang legendaris. Pada masa Nabi Muhammad, Bizantium dipimpin oleh Kaisar Heraklius, pemimpin yang naik tahta di tengah intrik dan perebutan kekuasaan. Heraklius bukan pemimpin sembarangan. Di bawah kepemimpinannya, Bizantium terlibat dalam konflik yang panjang dan melelahkan melawan Kekaisaran Sasania di Persia. Perang yang menguras tenaga dan sumber daya kedua kerajaan adidaya ini. Tapi di balik peperangan yang berkecamuk, muncul sebuah kekuatan baru yang akan mengubah peta dunia Islam. Ketika Nabi Muhammad menyebarkan ajaran Islam di Jazirah Arab, gaungnya sampai ke telinga Heraklius. Sumber sejarah mencatat, Heraklius sempat mempelajari Islam dan menunjukkan rasa hormat pada Nabi Muhammad. Namun, perbedaan keyakinan dan intrik politik membuat Bizantium memilih jalan lain. Bayangkan pertemuan dua peradaban besar, Islam dan Bizantium. Pertemuan yang diwarnai perang dan diplomasi. Pertemuan yang membentuk kembali peta politik dan agama di dunia. Heraklius, sang kaisar Romawi Timur, berada di tengah pusaran sejarah ini. Memimpin Bizantium menghadapi ancaman Persia dan menyaksikan kebangkitan Islam. Sebuah periode yang penuh gejolak, sebuah masa di mana dunia menyaksikan pergantian zaman. Dari jantung Anatolia, kita bergeser ke timur, menuju wilayah Persia, rumah bagi Kekaisaran Sasania, rival abadi Bizantium. Di masa Nabi Muhammad, Kekaisaran Sasania berada di bawah kekuasaan Khosrau II, seorang raja yang dikenal karena ambisinya dan gaya hidupnya yang mewah. Khosrau II mewarisi sebuah kerajaan yang luas dan kaya. Kekuasaannya membentang dari Asia Kecil hingga India Barat Laut. Ia membangun istana-istana megah, mengumpulkan harta benda yang tak ternilai, dan memimpin pasukannya dalam serangkaian peperangan. Salah satu ambisi terbesar Khosrau II adalah menghancurkan Bizantium, musuh bebuyutan Persia. Ia melancarkan serangan demi serangan, menaklukkan wilayah-wilayah penting, dan nyaris menghancurkan Kekaisaran Romawi Timur. Namun, kejayaan Khosrau II tidak berlangsung lama. Di tengah puncak kejayaannya, muncul kekuatan baru yang mengubah jalannya sejarah Islam. Ketika Nabi Muhammad wafat pada tahun 632 Masehi, penggantinya, para Khulafaur Rasyidin, melanjutkan penyebaran Islam dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam waktu singkat, pasukan Muslim berhasil menaklukkan Persia, mengakhiri kekuasaan dinasti Sasania yang telah berkuasa selama berabad-abad. Khosrau II, sang raja yang pernah begitu berkuasa, menemui akhir yang tragis. Ia dibunuh oleh putranya sendiri di tengah kekacauan politik dan kemunduran kerajaannya. Kejatuhan Kekaisaran Sasania menandai berakhirnya sebuah era dan menandai awal dari sebuah tatanan dunia baru. Di tengah pergolakan politik dan agama yang melanda Bizantium dan Persia, mari kita beralih ke benua Afrika, tepatnya ke wilayah yang kini kita kenal sebagai Ethiopia dan Eritrea. Di sana, berdiri sebuah kerajaan Kristen yang bernama Aksum. Kerajaan Aksum, dikenal dengan perdagangannya yang maju dan kebudayaannya yang unik, menjadi saksi bisu dari peristiwa-peristiwa besar yang mengubah jalannya sejarah. Pada masa Nabi Muhammad, Aksum diperintah oleh seorang raja yang bijaksana dan berani,
Negus Ashama. Negus Ashama, seorang penganut Kristen yang taat, mendengar tentang seorang nabi baru yang muncul di Jazirah Arab. Ia mendapatkan kabar tentang ajaran-ajaran Islam dan bagaimana umat Muslim awal mengalami penindasan di Mekah. Hatinya tergerak oleh kisah perjuangan umat Muslim awal. Negus Ashama, tanpa ragu, membuka pintu kerajaannya bagi umat Muslim yang melarikan diri dari penganiayaan. Ia memberikan perlindungan dan kebebasan beragama bagi para sahabat Nabi Muhammad yang hijrah ke negerinya. Peristiwa hijrah ke Habasyah ini menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah Islam. Negus Ashama, sang raja Kristen yang berhati mulia, menunjukkan bahwa toleransi dan persaudaraan antar umat beragama bukanlah sebuah khayalan. Kisah Negus Ashama dan Kerajaan Aksum mengingatkan kita bahwa kebaikan dan kemanusiaan dapat muncul dari mana saja, tanpa memandang suku, agama, maupun latar belakang. Sebuah pesan universal yang tetap relevan hingga saat ini. Chapter 4, Dinasti Tang, Kebangkitan Tiongkok di bawah Kaisar Gaozu. Perjalanan kita melintasi waktu dan ruang, membawa kita ke timur jauh, ke sebuah peradaban yang telah berdiri selama ribuan tahun, Tiongkok. Pada masa Nabi Muhammad SAW, Tiongkok berada di bawah kekuasaan dinasti Tang, salah satu dinasti terbesar dan terlama dalam sejarah Tiongkok. Di pucuk pimpinan dinasti Tang, berdiri seorang kaisar yang visioner dan ambisius, Kaisar Tang Gaozu. Ia naik tahta pada tahun 618 Masehi, menandai awal dari sebuah era baru bagi Tiongkok. Di bawah kepemimpinannya, dinasti Tang mengalami masa kejayaan yang gemilang di berbagai bidang. Kaisar Tang Gaozu, seorang pemimpin militer yang cerdik, berhasil menyatukan kembali Tiongkok yang terpecah belah setelah runtuhnya dinasti Sui. Ia memadamkan pemberontakan, memperluas wilayah kekuasaan, dan membangun fondasi yang kuat bagi kemakmuran dinasti Tang. Tidak hanya di bidang militer, Kaisar Tang Gaozu juga memperhatikan perkembangan ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Ia melakukan reformasi agraria, mengembangkan jalur perdagangan, dan mendukung perkembangan seni dan sastra. Pada masa pemerintahannya, Tiongkok kembali menjadi pusat peradaban dunia. Jalur sutera yang menghubungkan Tiongkok dengan dunia barat kembali ramai dilalui para pedagang dan pelancong. Ide-ide, barang-barang, dan kebudayaan bertukar melalui jalur perdagangan ini. Meskipun Kaisar Tang Gaozu hidup di waktu yang bersamaan dengan Nabi Muhammad SAW, belum ada catatan sejarah yang menunjukkan adanya interaksi langsung antara keduanya. Namun, keberadaan dinasti Tang di bawah kepemimpinan Kaisar Tang Gaozu menunjukkan bahwa pada masa itu, dunia sedang mengalami perubahan besar dan munculnya pusat-pusat kekuasaan baru. Chapter 5, Tarumanagara, Jejak Hindu di Bumi Nusantara. Dari kemegahan dinasti di timur jauh, mari kita berlayar menuju selatan, ke sebuah kepulauan yang kaya akan rempah-rempah dan kebudayaan Nusantara. Di masa Nabi Muhammad di tanah Jawa Barat yang subur, berdiri sebuah kerajaan bercorak Hindu yang cukup besar dan berpengaruh, Kerajaan Tarumanagara. Kerajaan Tarumanagara, yang berdiri sekitar abad ke-5 Masehi, menandai awal masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Nusantara. Melalui jalur perdagangan maritim yang ramai, para pedagang dan pendeta dari India datang dan menyebarkan ajaran serta kebudayaan mereka di tanah Jawa. Pada masa Nabi Muhammad, Tarumanagara diperintah oleh seorang raja yang bijaksana dan disegani, Raja Purnawarman. Namanya diabadikan dalam sejumlah prasasti yang ditemukan di wilayah Jawa Barat, menjadi saksi bisu keberadaan kerajaan ini. Prasasti-prasasti tersebut, yang ditulis dalam bahasa Sanskerta dan menggunakan aksara Pallawa, mengungkapkan kehidupan sosial, politik, dan keagamaan kerajaan Tarumanagara. Raja Purnawarman digambarkan sebagai seorang pemimpin yang kuat, adil, dan melindungi rakyatnya. Salah satu peninggalan bersejarah dari masa pemerintahan Raja Purnawarman adalah pembangunan saluran irigasi dan bendungan untuk mengairi sawah dan ladang. Proyek pembangunan ini menunjukkan kepedulian raja terhadap kesejahteraan rakyatnya dan kemajuan bidang pertanian. Meskipun terletak jauh dari pusat penyebaran Islam di Jazirah Arab, Kerajaan Tarumanagara menunjukkan bahwa pada masa Nabi Muhammad, Nusantara bukanlah sebuah wilayah yang terisolasi.
Interaksi dengan kebudayaan asing, terutama dari India, telah membentuk corak kebudayaan Nusantara yang kaya dan beragam. Chapter 6. Sriwijaya, Kemilau Bahari di Bumi Pertiwi. Perjalanan kita menelusuri jejak-jejak peradaban di masa Nabi Muhammad SAW membawa kita ke sebuah kerajaan maritim yang perkasa di Nusantara, Kerajaan Sriwijaya. Berpusat di Pulau Sumatera, Sriwijaya menguasai jalur perdagangan maritim yang menghubungkan Tiongkok, India, dan dunia barat. Meskipun puncak kejayaan Sriwijaya terjadi pada abad ke-8 Masehi, namun kerajaan ini diperkirakan sudah mulai berkembang sejak abad ke-7 Masehi, bersamaan dengan masa kehidupan Nabi Muhammad. Sriwijaya tumbuh menjadi sebuah kerajaan maritim yang kuat, berkat letaknya yang strategis di jalur perdagangan internasional. Kapal-kapal dagang dari berbagai penjuru dunia berlabuh di pelabuhan-pelabuhan Sriwijaya, membawa berbagai komoditas berharga seperti rempah-rempah, emas, perak, gading, dan kain sutra. Sriwijaya berperan sebagai penghubung perdagangan antara Tiongkok dan India, menjadikan kerajaan ini sangat kaya dan berpengaruh. Tidak hanya sebagai pusat perdagangan, Sriwijaya juga berkembang menjadi pusat penyebaran agama Buddha. Para pendeta dan cendekiawan Buddha dari India datang ke Sriwijaya untuk belajar dan mengajarkan ajaran Buddha. Sriwijaya bahkan menjadi tujuan peziarah agama Buddha dari Tiongkok, seperti I Ching, yang singgah di Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi. Keberadaan Sriwijaya menunjukkan bahwa pada masa Nabi Muhammad, Nusantara bukanlah wilayah yang terisolasi dari dunia luar. Sriwijaya berperan aktif dalam jaringan perdagangan internasional dan menjadi salah satu pusat penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara. Kerajaan maritim ini menunjukkan dinamika dan keterbukaan Nusantara terhadap pengaruh asing. Outro. Itulah dia, sedikit kilas balik ke masa lalu. Kita telah menjelajahi berbagai penjuru dunia, dari Bizantium hingga Sriwijaya, untuk melihat lebih dekat siapa saja para penguasa yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad. Sejarah menunjukkan bahwa tidak ada peradaban yang berdiri sendiri. Semua saling terhubung melalui jalur perdagangan, politik, dan budaya. Kerajaan-kerajaan Nusantara pun tidak terlepas dari arus sejarah dunia. Mereka berinteraksi, beradaptasi, dan bahkan memberikan pengaruhnya bagi peradaban dunia. Apa pendapat Anda tentang peran kerajaan Nusantara di era Nabi Muhammad ini? Bagikan opini Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk lebih banyak konten sejarah yang menarik. Sampai jumpa di video berikutnya.